Ya. يصيب أن القلوب غير مشتعل. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sulqiyat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat. Sahabat karim YouTube official yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita mendengarkan sebuah statement atau sebuah pernyataan yang menyampaikan bahwa apabila kita memiliki hajat, sesuatu keinginan, maka sholawatin aja dulu? Lalu sebenarnya bagaimana sahabat sekalian tentang pernyataan ini? Kita melihat daripada kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di suatu malam sahabat tersebut ketika sedang bersama dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Momen itu tak kala baginda Rasul menjelaskan bahwa wahai manusia, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti akan ada masanya dua tiupan. Tiupan yang pertama yang menyebabkan seluruh makhluk di muka bumi ini mati, dan tiupan yang kedua ketika semua manusia dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Mendengarkan penjelasan tersebut, sahabat Rasulullah ini kemudian bertanya, wahai Rasulullah, saya ini begitu banyak bersolawat kepadamu, apakah itu belum cukup? Dan saya selalu membaca sholawat di seperempat di doa saya adalah memujimu atau bersolawat kepadamu. Kemudian Rasulullah menjawab, tambahkanlah, itu akan lebih baik. Kemudian sahabat tersebut kembali bertanya, bagaimana kalau setengah dari doa saya adalah bersolawat kepadamu Rasulullah? Baginda Rasulullah pun masih menjawab dengan, tambahkanlah, itu akan lebih baik bagimu. Kemudian sampai akhirnya, bagaimana kalau seluruh doaku ini adalah bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjelaskan bahwa itu jauh lebih baik. Jadi ini membuktikan bahwa keutamaan kita bersolawat kepada Rasulullah itu memang menjadi penyelamat bagi kita, tidak hanya di dunia, akan tapi juga nanti kelak di akhirat. Sahabat karim YouTube official, solawat ini adalah amaliyah yang dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum manusia ini diciptakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Itu sahabat sekalian. Lalu berkenaan dengan ungkapan bahwa apabila kita inginkan sesuatu, sholawatin aja dulu. Kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah pengalaman spiritual sendiri. Bagaimana waktu itu di tengah kehidupan finansial kami yang pas-pasan, sementara harus memiliki satu buah motor lagi karena akan dipergunakan untuk mengantarkan anak kami sekolah. Di saat itulah kami tidak sengaja mendengarkan ustadz yang menyatakan bahwa apabila kamu menginginkan sesuatu, punya hajat, maka sholawatin aja dulu. Sholawat dulu, sholawat lagi, sholawat terus sampai Allah mengabulkan apa yang menjadi impian kita ini. Lalu mulailah kami bersolawat sahabat sekalian, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu itu di tahun 2010 kami diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki kendaraan bermotor roda 2 jenis Matic. Dan itu memang sesuai harapan kami, karena untuk memudahkan apabila perempuan mengendarai untuk kebutuhan mengantarkan anak kami berangkat sekolah. Proses daripada keinginan sampai terkabul ini sahabat sekalian, kita awali dengan bersolawat dan bersolawat terus. Selesai doa kita bersolawat, berangkat kerja kita bersolawat. Kemudian qadarullah, dimanapun kami berada, saat dalam perjalanan kita dipertemukan dengan motor impian tersebut. Waktu itu kami memimpikan memiliki Mio Sporty yang sekitar tahun 2010-2011an waktu itu. Dan setiap kami jalan, atas izinnya Allah, kami dipertemukan dengan jenis motor tersebut. Bahkan ketika kami berkunjung di swalayan misalnya pun, di parkiran itu tidak jauh-jauh pasti dipertemukan dengan jenis motor tersebut. Padahal waktu itu jenis motor itu belum begitu familiar seperti sekarang, karena hanya satu jenis model dari produk Yamaha tersebut. Baru setelah itu dan dari Honda ada jenis Beat yang karbu waktu itu ya. Kan tapi kami memang ingin memiliki motor Mio Sporty tersebut. Seolah-olah di alam bawah sadar kita itu mengerikan pesan ke otak bahwa ini loh motormu, ini loh motormu, ini loh motor yang kamu pinginin gitu. Ya memang waktu itu kita emang fokus, seolah-olah kita tidak memerlukan lagi selain dari pot motor itu. Sampai segitunya sahabat sekalian, namanya juga motor impian ya. Nah, dari situlah di awal-awal tahun 2011 atas izin Allah kami bisa memiliki satu unit motor Matic roda 2 dari Yamaha, yaitu Mio Sporty. Itulah sahabat perjalanan singkat kami memiliki kendaraan impian, bukan hanya hobi, tapi atas dasar kebutuhan pada waktu itu, yaitu untuk mengantarkan anak sekolah supaya tidak perlu memakai jasa ojek.
dan tentu akan membutuhkan biaya juga. Daripada biaya untuk abang ojek, ternyata Allah memilihkan nih unit motornya supaya kamu dan istrimu bisa mengantarkan anak sekolah demi masa depan anak-anak. Jadi terkadang apa yang kita inginkan itu kalau menurut Allah sudah sesuai, pasti disegerakan. Tapi kalau kata Allah, kamu belum waktunya punya ini, maka akan disimpan dulu sampai kita benar-benar membutuhkan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anggapan bahwa kalau kita menginginkan sesuatu, sholawatin aja dulu, itu bukan isapat jempol belaka sahabat sekalian. Itu adalah real, itulah adalah kenyataan. Berawal dari situ kita niatkan bulat bahwa, dan memang menurut Allah waktu itu kami memang membutuhkan kendaraan tersebut karena untuk keperluan mengantar anak sekolah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya di dalam rumah tangga. Itu sedikit kisah tentang bagaimana awalnya kami bisa memiliki motor impian Matic roda 2. Dalam kesempatan yang akan datang, insya Allah akan kami sampaikan bagaimana kami dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki hunayan atau unit rumah untuk tempat tinggal kami. Sedikit ini tentang testimoni sholawat ini, mudah-mudahan menambahkan semangat sahabat sekalian dalam beribadah, terkhusus istiqomah bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya